Tes. Ya. Baik, selamat malam semuanya. Ya, itu nama saya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Romo Kurniawan Diputra CM. Saya ditabiskan di Gereja Katedral ini tahun 2009. Lalu selama 16 tahun saya lebih banyak di luar Keuskupan Surabaya. Nah, baru tahun kemarin, September 2025, saya ditugaskan sebagai pastor rekan di Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria, Surabaya. Nah, maka saya sekarang berada di Surabaya ini. Saya lebih senang di bawah sini, karena di atas ada Sakramen Maha Kudus. Tidak enak kalau nanti membelakangi. Jadi biar sama-sama kita berbicara di sini, ya. Tema yang diberikan kepada saya itu seperti itu. Mengapa berpuasa? Ya. Saya tidak tahu apakah karena masa Prapaskah, jadi kita diajak untuk merenungkan tema ini. Tapi saya sendiri bukan orang yang biasa berpuasa, ya. Mungkin Anda, Bapak Ibu, sudah lebih dalam daripada saya mengenai berpuasa. Alasan saya adalah kalau saya itu berpuasa, saya itu malah mudah marah. Ya. Kelemahan saya itu kalau lapar, kalau capek, itu malah mudah marah. Nah, daripada marah, mendingan makan. Nah, itu pembelaan diri saya, ya. Pembelaan diri saya. Daripada saya berpuasa, tidak makan, tapi kemudian saya lapar, lalu malah emosi. Wah, itu mendingan saya tetap makan, tapi tidak marah. Tapi kenyataannya ya tetap makan dan tetap marah. Jadi ya seperti itu. Lalu yang kedua, pengalaman saya, kalau saya melewati tidak makan siang itu saya tidak kuat. Nah, saya tidak kuat kalau tidak makan siang. Tapi kalau melewati makan malam, saya masih mampu. Nah, tidak tahu kenapa tubuh saya kok seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya sore jam 5 itu makan, lalu malam tidak makan sampai pagi itu mampu. Tapi kalau siang tidak makan, kok rasanya tidak mampu gitu ya. Nah, seperti itu. Saya pernah sharing ke kiai, ya, karena kan kalau umat muslim kan terbalik ya. Siang tidak makan, malam pesta, malam makan gitu ya. Wah, justru di situ ujiannya Romo. Kalau siang kan banyak godaannya. Nah, kalau malam kan tinggal tidur, jadi tidak banyak godaannya. Nah, seperti itu. Yaitu beberapa pengantar, slide-slide yang saya siapkan ini harus saya katakan saya dibantu oleh AI. Nah, ya harus dikatakan terlebih dahulu bahwa slide-slide ini dibantu oleh AI, tapi kemudian saya kembangkan. Nah, sebentar, saya ini berbicara sampai jam berapa? Setengah 9? 8.30? Ya, 8.30 ya. Oke, baik, 8.30. Nanti kita akan bersama terus sampai penutup dari Vigili pada malam hari ini. Ya, mari kita lihat slide selanjutnya. Baik, saya awali dengan mari kita melihat situasi dunia saat ini, ya, di mana kita berhadapan dengan dua situasi antara kelaparan dan kekenyangan. Ada dunia di mana begitu banyak orang yang kelaparan, tetapi ada juga dunia di mana justru banyak orang yang kekenyangan. Kalau dipikirkan soal kelaparan, yang muncul di benak kita mana? Kalau kelaparan, Ethiopia identik dengan daerah Afrika sana yang sering kita lihat. Tapi mungkin juga ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami kelaparan. Tapi kalau kita jujur dengan diri kita, di sekitar saya, itu lebih banyak orang yang kekenyangan atau kelaparan. Lebih banyak orang yang, gemuk atau kurus. Nah, kan gitu kan ya. Nah, lebih banyak mana yang ada di sekitar saya ini.
Lalu kita juga berhadapan dengan kelimpahan dan kemiskinan. Ada orang yang tidak punya apa-apa, ada orang yang begitu hidup berkelimpahan, ya. Ada orang yang kalau pergi naik Gojek atau naik becak, ada orang yang mau pergi bisa pilih mau mobil Innova, Fortuner atau apa, ya bisa milih. Mau makan, yang ada yang hanya bisa makan di warung, ada yang bisa milih mau makan di restoran apa, mau makan apa. Nah, itulah dunia kita. Konsumtif dan hemat. Selama masa puasa ini lebih banyak uang yang keluar atau lebih banyak uang yang disimpan. Karena sore hari kalau kita keluar ke jalan-jalan kan ruami sekali di jalan-jalan kalau sore hari. Ini kok malah banyak uang yang keluar. Konsumtif dan hemat. Kita hidup di dalam dunia itu. Lalu juga, saya katakan di sini image dan nyata. Saya tidak menemukan istilah yang pas, tapi maksud saya bahwa kita hidup dalam dunia imajiner. Kita hidup dalam komentar orang, kata-kata orang, hidup dalam dunia media sosial. Ya, dunia media sosial kita kelihatannya happy, tapi sebenarnya kita punya masalah. Di dunia media sosial kita kelihatannya pergi ke sana kemari, tapi sebenarnya situasi nyatanya tidak seperti itu. Kita hidup dalam dunia imajiner melawan dunia nyata yang kita hadapi. Lalu yang terakhir saya tambahkan ya karena sekarang sedang situasi perang, maka situasi dunia saat ini antara perang dan damai. Nah, itu yang terjadi di sekitar kita, di antara dua kutub, dua hal ini. Nah, maka selanjutnya, kita bisa bertanya di dalam diri kita ini, ya, kita hidup di dunia yang penuh makanan, hiburan, suara, aneka fasilitas, serta kemudahan. Kita makan, tetapi tidak pernah puas, gitu? Tidak pernah puas. Walaupun kita pergi ke restoran yang mahal, yang enak, walaupun kita makan begitu banyak, ya tidak pernah puas. Besoknya tetap makan lagi. Loh, tadi malam sudah makan banyak, kok masih makan lagi? Nah, tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Kita memiliki, tetapi kok tetap gelisah. Ya, pengen ini, pengen itu. Kita mencoba memilikinya, kita memenuhinya, tetapi setelah memilikinya, kok masih tetap gelisah, kok tidak tenang. Nah, mungkin melihat tetangga memiliki sepeda motor, lalu Anda ingin beli sepeda motor. Entah beli langsung, entah kredit, entah nyicil, tapi akhirnya memiliki sepeda motor. Ketika memiliki sepeda motor, bagaimana perasaan Anda? Apakah sungguh-sungguh senang, sungguh-sungguh puas? Kalau sudah memiliki, berapa lama kegembiraan itu bertahan dalam hati Anda? 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin hanya seminggu, lalu setelah itu ya sudah, rasanya biasa saja. Lalu muncul keinginan yang lebih tinggi lagi, yang lebih banyak lagi. Kita bisa membeli kasur, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Nah, ini ada kutipan kata-kata seperti itu, masih banyak yang lain-lainnya, tapi saya ambil satu saja. Kita bisa membeli barangnya, tapi belum tentu. Lalu kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita bisa memiliki media sosial, tapi belum tentu kita memiliki seorang sahabat. Punya banyak followers, punya banyak jempol, ya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh punya sahabat? Tempat kita bisa bercerita dan mendapat dukungan ketika kita mengalami kesulitan. Nah, ini situasi dunia kita saat ini.
ya, dunia kita saat ini. Selanjutnya, nah maka kita diingatkan oleh sabda Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Roti dalam doa Bapa kami bukan hanya makanan, tapi diperluas menjadi rejeki. Ya. Kalau kita lihat doa Bapa kami, ada yang menerjemahkan roti, kemudian diterjemahkan menjadi rejeki. Berilah kami roti, atau kemudian diterjemahkan berilah kami rejeki pada hari ini. Nah, menjadi keperluan kita sehari-hari. Apakah Anda yakin bahwa manusia hidup bukan dari roti saja? Ya, bukan dari roti, tapi juga dari nasi, ya, dari lontong, itu. Ya, makanya kita perluas roti ini bukan sekedar, oh roti, ya saya bisa hidup tanpa roti, karena saya makan nasi. Nah, roti berarti rezeki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana saya bisa lepas bebas dari keperluan sehari-hari. Sejauh mana saya ini bisa lepas bebas dari keperluan saya sehari-hari. Baik, selanjutnya. Nah, kalau ditanya apa sebenarnya keperluan saya ini apa? Keperluan kita itu apa sebenarnya? Nah, maka saya memberikan tiga situasi. Kita bisa membayangkan, kita bisa mengandaikan, ya. Kalau tiba-tiba banjir bandang melanda rumah kita, rumah Anda, barang apa yang akan saya bawa ketika harus segera mengungsi? Hanya bayangkan saja. Ya. Kalau tiba-tiba banjir bandang, apa yang pertama saya bawa? Apakah saya mau membawa istri saya, suami saya, bawa harta benda saya, atau mungkin tidak sempat apa-apa langsung lari, ya, langsung lari seperti itu. Bayangkan tiba-tiba baterai HP Anda mati dan tidak ada cara untuk mengisi daya baterai. Wah, ini ya kita tidak mau kehilangan kesempatan itu, maka selalu ada power bank, ya toh. Tidak ada colokan, masih ada power bank. Nah, tapi kalau ya sesekali bisa mencoba tidak bawa colokan, tidak bawa power bank, lalu HP ini mati, apa yang saya lakukan? Nah, ketika di ruang tunggu, di bandara, di rumah makan, atau di kendaraan, tidak ada HP, nah, apa yang saya lakukan? Lalu berapa lama Anda mampu menahan lapar, tidak makan, itu berapa lama? Kalau dihitung, ya itu berapa lama sebenarnya kita ini mampu untuk menahan lapar, tidak makan. Ini hanya beberapa situasi yang bisa kita bayangkan untuk sebenarnya tahu apa sih yang sebenarnya saya perlukan di dalam kehidupan saya. Apa sebenarnya yang utama, apa sebenarnya yang penting di dalam hidup ini. Ya. Karena sekali lagi kembali ke yang di awal tadi, ya, ada begitu banyak situasi di dalam kehidupan kita, tapi ya semua masih bisa hidup. Tanpa HP, ya kita bisa hidup. Kalau tidak makan di restoran tertentu, ya kita juga masih bisa hidup. Kalau makan mungkin hanya 2 kali, ya saya masih bisa hidup. Nah, maka kita diajak untuk merenungkan apa sih yang sebenarnya saya perlukan di dalam kehidupan saya. Kalau apa yang biasa saya miliki, apa yang biasa saya nikmati itu diambil atau dilepaskan, apakah saya yakin bahwa saya ini masih bisa hidup? Apakah saya merasa bahwa saya ini bahagia? Nah, maka kalau kita lihat di sekolah, ya kadangkala anak-anak itu diajak untuk retret atau pembinaan, HP dikumpulkan.
Nah, supaya apa? Supaya sesekali cobalah beberapa jam tanpa HP. Atau kemudian ya makan apa yang ada, apa yang disediakan. Nah, makan tidak harus berarti harus selalu makan enak. Ya kadang makan enak, kadang hanya makan yang biasa saja. Toh juga masih bisa hidup. Selanjutnya, nah mari kita melihat di dalam kitab suci. Ya. Puasa di dalam perjanjian lama. Ini saya tampilkan beberapa tokoh, itu ada dari Yoel, lalu Esther, Musa berpuasa 40 hari sebelum menerima hukum Tuhan, Elia berpuasa selama 40 hari dalam perjalanan menuju ke Gunung Horeb, Daud berpuasa demi kesembuhan anaknya, kalau nggak salah 3 hari, Daniel berpuasa selama 3 minggu, ada istilah puasa Daniel selama 3 minggu, orang-orang Niniwe berpuasa sebagai tanda pertobatan. Nah, jadi puasa itu sudah ada di dalam perjanjian lama, terutama juga untuk mempersiapkan diri menerima sesuatu yang penting, seperti yang dilakukan oleh Musa. Esther sebelum menghadap raja, dia berpuasa terlebih dahulu. Ya. Sebagai persiapan batin, saya mau menghadap raja, maka saya berpuasa dulu. Saya mau menerima hukum Tuhan, Musa berpuasa dulu. Sebagai sarana untuk menyucikan, membersihkan diri sebelum menerima sesuatu yang lebih penting. Selanjutnya, dalam perjanjian baru juga sama, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Rasul Paulus sering berpuasa dalam perjalanan misinya. Bisa dilihat di 2 Korintus. Jemaat perdana memiliki kebiasaan untuk berpuasa. Nah, tetapi hal menarik bahwa kita melihat di dalam Lukas dikatakan murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu, murid-murid Yesus, makan dan minum. Artinya bahwa pada waktu itu murid-murid Yohanes berpuasa, murid-murid orang-orang Farisi, ahli Taurat berpuasa. Kok murid-murid Tuhan Yesus ini tidak? Nah, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka kita makan dan minum. Nah, ini mengapa murid-muridmu makan dan minum? Karena kita murid-murid Tuhan Yesus, maka kita tidak berpuasa. Nah, ini dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, bahwa ada teks-teks, perikop-perikop, kisah-kisah. Puasa ini merupakan tradisi di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Dan juga di dalam semua agama selalu ada praktek puasa. Agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, ya, ada praktek-praktek berpuasa. Bahkan harus kita akui mereka jauh lebih berat daripada kita. Ya, mereka jauh lebih berat daripada kita. Saya pernah diajak retret oleh seorang biksu, ya, tapi saya tidak jadi ikut, cuma katanya bahwa makan terakhir itu jam 12 siang. Makan terakhir jam 12 siang, sore malam tidak makan, pagi sarapan, lalu jam 12 makan siang, lalu tidak makan lagi. Tidak ada HP selama waktu itu programnya kurang lebih 2 minggu. Wah, ya saya langsung saja menjawab, maaf biksu saya tidak bisa ikut. Terlalu berat kayaknya ya. Baik, mari selanjutnya. Nah, saya melengkapi dari berbagai tinjauan, jadi ada tinjauan kitab suci, ada tinjauan moral, dan lain-lainnya untuk memperkaya pemaknaan kita tentang puasa. Dari segi moral, puasa ini adalah bentuk pengendalian diri. Jadi tujuannya adalah supaya kita mampu mengendalikan diri kita.
bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi puasa adalah bentuk pengendalian diri. Kita mau melatih mengendalikan diri kita dan membebaskan kita dari perbudakan keinginan atau nafsu, membantu kita melawan godaan dosa. Ada 7 cacat jiwa, salah satunya ada rakus, iri hati, nafsu. Nah, maka puasa dari segi moral membantu kita untuk mengendalikan diri kita. Manusia modern sering berkata, aku ingin, maka aku lakukan. Puasa mengajarkan, aku ingin, tetapi aku bebas untuk melakukannya. Bisa melakukannya, bisa juga tidak. Karena saya belajar mengendalikan diri, bukan dikendalikan. Nah, maka puasa dari segi moral adalah bentuk pengendalian diri, membebaskan kita dari perbudakan keinginan dan juga nafsu yang membantu kita bebas dari cacat jiwa, rakus, iri hati, nafsu. Selanjutnya, dan kembali puasa dalam moral juga dikatakan bahwa dengan berpuasa kita berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Ikut ambil bagian dalam misteri penebusan. Nah, ini makna rohani dari puasa. Bukan hanya sekedar jasmani, tapi ada makna rohani bahwa puasa ini saya lakukan untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus di salib dan ambil bagian dalam misteri penebusan. Kita bayangkan nanti kita akan merayakannya dalam Kamis Putih, itu perjamuan malam terakhir, dan setelah itu Yesus tidak makan, tidak minum apa-apa. Bahkan ketika mengalami penderitaan, harus memanggul salib, tidak ada makan dan minum. Sehingga ketika di atas salib, ia berkata, aku haus. Karena memang sungguh-sungguh tidak makan dan mengalami penderitaan yang hebat. Maka saudara-saudari, dari segi moral, puasa ini juga kita bisa maknai sebagai ambil bagian partisipasi kita dalam sengsara Kristus, dalam misteri penebusan. Kalau saya harus mengalami ini semua, saya ingat Tuhan Yesus. Saya yakin banyak dari antara Anda yang seperti itu, atau memberikan nasihat kepada saudara-saudari kita seperti itu. Kalau kita mempunyai persoalan, kita sedang berbeban berat, lalu ingat Tuhan Yesus. Nah, disitulah puasa bukan berarti Allah membutuhkan penderitaan kita, melainkan karena cinta selalu melibatkan pengorbanan. Ya. Cinta selalu melibatkan pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Ya, selalu. Cinta itu selalu menuntut pengorbanan. Baik, selanjutnya. Nah, kembali ke pertanyaan reflektif untuk kita. Seringkali kita berkata, aku bebas. Namun apakah kita sungguh bebas? Bebas dari keinginan, bebas dari kenyamanan, bebas dari kebiasaan kecil yang mengikat. Maka puasa adalah latihan kebebasan. Bahwa saya melakukan ini, ya karena saya tahu, saya mau, saya menghendaki. Ini saya lakukan dengan kebebasan saya. Puasa adalah latihan kebebasan. Ketika saya berkata tidak pada makanan, saya berkata tidak pada dosa. Ketika saya menahan diri, saya sebenarnya sedang melatih hati untuk memilih yang lebih besar. Puasa bukan anti tubuh, puasa itu menata ulang tubuh supaya jiwa kembali memimpin. Saya bukan dipimpin oleh tubuh saya, oleh nafsu saya, oleh keinginan-keinginan saya, tetapi jiwa saya yang memimpin.
Sehingga kemudian saya menjadi bebas untuk melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Nah, ini puasa dalam arti moral, ya, membantu kita untuk mengendalikan diri kita menjadi pribadi yang bebas di dalam hidup kita ini. Berikutnya, nah sekarang kita hubungkan dengan apa yang kita lakukan, bahwa kita memiliki devosi kepada dua hati, hati Yesus dan hati Maria. Bagaimana devosi ini juga sebenarnya membantu kita untuk berpuasa. Atau sebaliknya, puasa membantu kita untuk menghayati devosi yang kita lakukan setiap Jumat pertama ini. Dalam penampakan kepada Santa Margareta Maria Alacoque, hati Yesus digambarkan sebagai hati yang terbakar, dimahkotai duri dan terluka oleh ketidakpedulian manusia. Nah, devosi kepada hati kudus Yesus ini ya, mengajak kita masuk dalam cinta yang terluka, cinta yang memberi diri, dan cinta yang mempersembahkan. Itu yang kita lakukan saat ini. Kita berdevosi kepada hati kudus Yesus, di mana di situ digambarkan hati yang terluka, hati yang memberi diri, dan hati yang dipersembahkan. Ya. Maka selanjutnya, puasa menjadi tindakan silih, ungkapan cinta dan solidaritas dengan hati yang terluka. Apa yang kita lakukan ini adalah bentuk solidaritas kita dengan hati kudus Yesus sebagai silih dan ungkapan cinta kita kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan dirinya sehabis-habisnya untuk kita. Maka ini adalah bentuk cinta kita. Cinta yang menuntut pengorbanan. Pengorbanan bukan karena kita mau berkorban demi Tuhan Yesus, tapi ya pertama-tama karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Oleh karena itu puasa bukan soal makanan, melainkan cinta. Sekali lagi bukan hanya soal makan tidak makan, tapi mau mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, ya itu puasa dalam devosi kepada hati kudus Yesus. Sebagai silih solidaritas dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan dalam spiritualitas hati Maria, devosi kepada Santa Perawan Maria mengajarkan dimensi lain dari puasa, yaitu ketaatan dan kerendahan hati, sebagaimana dilakukan oleh Bunda Maria sendiri. Ketaatan dan kerendahan hati. Dalam pesan di Fatima tahun 1917, Maria meminta kepada 3 anak itu dan kemudian diteruskan kepada seluruh dunia supaya kita melakukan doa rosario, pertobatan, dan pengorbanan dan silih. Anak-anak Fatima bahkan menambahkan pengorbanan kecil dalam hidup sehari-hari. Maria menunjukkan bahwa puasa bukan ekstremisme, tetapi persembahan kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar. Pertobatan, pengorbanan, dan silih. Ini menjadi ya sesuatu yang dipesankan sebagai bentuk olah rohani, pertobatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Selanjutnya, wah ini sudah tema yang lain ya. Baik. Kembali ke yang sebelumnya dulu sebentar. Kembali ke yang sebelumnya bahwa, tadi saya mengajak kita melihat puasa dalam kitab suci, puasa dalam tinjauan moral, lalu puasa dihubungkan dengan devosi yang kita lakukan saat ini, spiritualitas hati Yesus dan hati Maria. Bagaimana puasa ini membantu kita untuk 3 hal itu. Tapi ini kan semua ini hal-hal yang rohani, ya, hal-hal yang rohani.
Sekarang saya mengajak kita untuk melihat puasa dalam hubungannya dengan kesehatan. Nah, sekali lagi saya harus mengatakan ini saya dibantu oleh AI. Nah, oleh AI itu ya. Nah, coba cari aja apa hubungannya puasa dengan kesehatan, atau kata-kata yang promnya kan harus detail, jelas gitu ya. Nah, mari kita melihat puasa hubungannya dengan kesehatan diri kita. Kalau Anda melihat saat ini, ya, banyak orang sakit itu karena kurang makan atau banyak makan. Banyak makan ya. Jadi kalau kita sakit ini, itu karena saya kurang makan atau karena saya banyak makan. Ya, yang kurang makan nanti emahnya sakit ya. Itu bisa juga ya. Yang banyak makan juga rupanya bisa sakit juga. Nah, ilmu modern menemukan bahwa puasa yang teratur dapat membantu regulasi gula darah. Wah, ini ya saya hanya ikuti saja. Oh, gitu ya, ya, ya. Bukan tulisan saya sendiri ya. Nanti harus kalau ada dokter bisa mengkoreksi gitu ya. Bener enggak ini ya? Mengaktifkan proses pembersihan sel, memberi kejernihan mental. Kita sebenarnya kembali ke alam, ya, kembali ke alam. Misalnya kalau para petani, ya, di banyak daerah di luar Jawa, di Kalimantan, di Papua, mereka bertani, bercocok tanam, berladang dengan cara berpindah-pindah. Mengapa? Karena memberikan kesempatan kepada alam itu untuk memperbaiki diri, untuk bertumbuh, terus menghasilkan unsur-unsur yang diperlukan. Kalau terus-menerus ditanam, nanti akan menjadi tidak subur. Maka setelah menanam daerah sini, kemudian pindah ke daerah sana, kemudian pindah lagi ke daerah sana. Nah, seperti itu. Atau juga misalnya di banyak tempat ada, saya lupa namanya, tradisi atau acara di mana selama sekian bulan orang tidak boleh menangkap ikan. Menangkap ikan itu ada masa-masa tertentu supaya memberikan kesempatan kepada ikan untuk bertelur, berkembang, menjadi besar, baru kemudian ditangkap oleh manusia dan dimakan. Di luar negeri sudah umum bahwa kalau menangkap ikan atau menangkap sesuatu ada standarnya. Ikan yang ukurannya seberapa, nangkap udang, nangkap kepiting, itu ada standarnya. Boleh yang ukurannya sekian. Bahkan disediakan penggaris di situ untuk mengukur. Kalau kurang dari itu tidak boleh diambil. Nah, seperti itu cara mereka menjaga alam. Nah, ini kan kita tidak ada di sini ya. Kita tidak biasa dengan hal itu. Tapi bagaimana kita melihat alam, bahwa alam ini punya cara, punya mekanisme untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Kalau tidak terus-menerus dieksploitasi oleh manusia. Manusia yang terus-menerus mengeksploitasi alam ini sehingga membuat alam tidak punya kesempatan untuk regenerasi, untuk memperbaharui diri, memperbaiki diri. Demikian juga tubuh kita. Tubuh kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Padahal sel-sel tubuh kita ini ya punya kemampuan untuk memperbaiki diri kalau diberi waktu. Diberi waktu untuk memperbaiki diri. Tubuh ternyata diciptakan dengan ritme makan, berhenti, lalu memperbaharui. Ya. Katanya, saya lupa, setelah sekian jam berpuasa, maka sel-sel itu akan mati dan memperbaharui diri. Wah, ini tapi belum lewat segitu kita sudah kelaparan duluan ini ya. Ini yang mati selnya atau saya nanti ini ya. Maka kita tidak tahan lalu ya sudah makan. Ya. Saya lupa apa setelah 16 jam, kok lama sekali 16 jam. 12 jam atau 16 jam gitu ya. Nanti dicek sendiri gitu ya.
Tapi bahwa setelah itu tubuh kemudian bisa sel-sel tubuh ini meregenerasi. Ada juga banyak artikel-artikel atau kalau melihat di media-media sosial bahwa organ tubuh kita ini juga punya jamnya, punya jam. Ya, jam berapa organ ini bekerja, jam berapa istirahat, jam berapa organ ini bekerja, jam berapa ini istirahat. Nah, kalau kita tidak pernah berpuasa, maka seperti tubuh kita ini dipaksa bekerja 24 jam. Tidak ada waktu untuk istirahat. Ya. Tubuh tidak ada waktu untuk beristirahat, untuk mencerna, untuk berhenti, untuk memperbaharui diri. Karena terus menerus diminta bekerja. Nah, dari tinjauan kitab suci, moral, spiritualitas, dan kesehatan, Anda tertarik pada hal yang mana? Ini kan saya berusaha meyakinkan Anda gitu ya. Dari 4 ini, kitab suci, moral, spiritualitas, dan kesehatan, Anda tertarik pada hal yang mana ini? Silakan nanti dikembangkan sendiri, diperdalam sendiri selama masa prapaskah ini. Berikutnya, puasa dalam kesehatan. Nah, secara historis manusia tidak pernah hidup dengan akses makanan 24 jam. Tubuh kita berevolusi dalam pola makan, berhenti, beraktivitas, lalu makan lagi. Nah, namun manusia modern makan 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, makan malam. Plus snack pagi, snack sore. Wah ini, ya. Ini kalau ikut retret seringkali seperti itu. Biasanya, maaf, mungkin Anda karena kesibukan enggak ada namanya sarapan. Ya, sudah sibuk di dapur, sibuk ngurusi anak, sibuk ngurusi suami, sibuk persiapan kerja, langsung berangkat kerja. Wih. Tapi kalau retret, tiba-tiba kita dengan berlimpah makanan. Ada sarapan jam 7 pagi, lalu sesi, biasa begitu toh, jam 10 snack. Ini belum sempat lapar sudah disuruh snack. Snacknya 2 lagi, 2 macam plus minum kopi, minum teh. Belum sempat lapar, makan siang. Habis makan siang, istirahat siang. Lalu setelah istirahat siang, snack sore. Setelah snack sore, makan malam. Setelah makan malam, lalu ada sesi, ada doa malam. Malamnya lagi keluar, cari hiburan, cari makan lagi. Yang hangat-hangat. Jadi ya ini, manusia modern ini hidup dalam kelimpahan seperti itu. Manusia modern hidup tanpa jeda metabolik sehingga insulin terus-menerus tinggi, tubuh jarang masuk fase pemulihan. Nah ini kalau puasa kita lihat dari segi kesehatan, ya seperti itu. Baik, saya kira sudah mau selesai ini. Selanjutnya apa ya? Oh, pertanyaan reflektif. Ini saya kira ada 2 slide terakhir, sudah 8:30. Kok cepat juga ya? Banyak orang makan bukan karena lapar. Nah, coba Anda sadari diri Anda. Ketika Anda mengambil makanan, ketika Anda ngemil, Anda itu sebenarnya sedang lapar, saya sedang lapar, atau sebenarnya saya ini sedang stres. Saya lampiaskan dengan makan. Sebenarnya saya enggak lapar, tapi mulut ini karena sedang stres, lalu pelampiasannya dengan makan. Atau saya bosan, menunggu, enggak ada yang dikerjakan, ya, lalu saya makan. Saya cemas, saya kesepian, sehingga akhirnya saya makan. Nah, karena banyak orang itu makan bukan karena lapar, tapi karena stres, bosan, cemas, kesepian. Puasa mengungkapkan relasi emosional kita dengan makanan. Maka disinilah puasa itu menjadi sangat rohani. Kita mau PK dengan diri kita, dengan segala perasaan dan gejolak hati kita ini, kapan? Saya ini semakin banyak makan itu ketika saya lapar atau ketika saya stres. Nah, banyak pikiran, banyak persoalan, lalu jadi pengen makan, makan dan makan. Nah,
Seperti itu. Bahasa Latin mens sana in corpore sano. Apa artinya? Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat ya. Nah, saya kutip gitu saja ya, bahwa antara jiwa dan tubuh ini berhubungan. Tubuh yang sehat juga membuat jiwa kita sehat, jiwa yang sehat juga membuat tubuh kita ini sehat. Saya kira satu slide terakhir kalau saya tidak salah. Nah, saya hanya menampilkan gambar ini untuk menjadi refleksi kita tentang puasa, yaitu bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Versi yang pertama, yang seperti ini adalah orang yang menahan diri. Memandang bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini serba jahat, serba tidak baik, sehingga dia menahan diri. Istilahnya ngempet, ya, menahan diri. Memandang semuanya tidak baik. Diajak makan tidak mau, diajak jalan-jalan tidak mau, ya, diajak nonton tidak mau, itu semua adalah godaan, tidak baik. Nah, versi yang kedua yang dibawa itu sebaliknya, orang yang sepuas-puasnya, makan sepuas-puasnya, jalan-jalan sepuas-puasnya, nah, tidak bisa ngerem, tidak bisa menahan diri, mengendalikan diri. Tetapi kita diajak untuk versi yang ketiga itu, bagaimana kita menyerahkan tubuh kita ini untuk digunakan oleh Allah di dalam persiaran kita di dunia ini. Kembali ke sabda Tuhan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Apakah itu berarti manusia tidak membutuhkan roti? Ya, kita perlu makanan. Tetapi bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan. Ada hal-hal lain yang juga kita perlukan yang membantu kita untuk bertumbuh, membantu kita untuk berkembang, membebaskan kita dari segala keinginan, segala nafsu, membantu kita untuk hidup bahagia di dalam kehidupan ini. Nah, maka saudara-saudari, singkatnya, bagaimana agar masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini membantu kita untuk semakin mampu mengendalikan diri kita, semakin mampu bebas dari segala keinginan, nafsu yang ada di dalam hidup kita, dan kemudian semakin membuat kita merasakan dan mengalami cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Puasa bukan hanya demi puasa, demi tidak makan dan minum, tapi ada sesuatu yang lebih tinggi yang mau kita kejar di dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih.